Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel yang sudah saya susun. Di sini dengan judul Intervensi Berbasis Individu pada Penyandang Disabilitas. Disusun oleh Dimas Wahyudi dengan NIM 200910301070. Latar belakang masalah. Pengakuan terhadap para penyandang disabilitas oleh PBB pada tahun 2008 merupakan salah satu tonggak sejarah kemanusiaan yang sangat penting disampaikan penghapusan perbudakan, pengakuan terhadap hak asasi manusia, dan penemuan mesin uap oleh James Watt. Sebelumnya, para penyandang disabilitas dipandang tidak mempunyai potensi untuk berperan dalam kehidupan masyarakat, bahkan sering dianggap sebagai beban masyarakat, sering mendapat perlakuan tidak adil dan di berbagai daerah dianggap sebagai aib keluarga. Akibat para penyandang disabilitas sering dipisahkan dari masyarakat umum dalam bidang pendidikan maupun aspek sosialisasi lain. Dengan demikian, solusi terhadap permasalahan penyandang disabilitas di masyarakat menggunakan pendekatan atas dasar belas kasihan atau charity approach. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah. Keterbatasan fisik menyebabkan mereka membutuhkan layanan atau fasilitas khusus yang mendukung mobilitas mereka pada saat terjadinya bencana. Desain bangunan berbasis disabilitas sangat dibutuhkan pada gedung sekolah, perkantoran, rumah sakit, taman, jembatan, dan jalan umum. Misalnya dengan jalur khusus untuk pegangan jalan, pegangan tangan, menghindari jalan berundak, melengkapi jalan dengan petunjuk arah bagi penyandang low vision atau tunanetra, pelatihan dan bimbingan untuk menangani penyandang disabilitas selama dan setelah bencana sangat penting di samping keterlibatan mereka dalam perencanaan persiapan dan upaya mitigasi bencana. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem dan proses penanggulangan bencana tentunya tidak dapat tercapai jika tidak ada kerjasama dan itikat baik dari semua pihak, masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Tujuan ada dua. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum mengetahui intervensi pada penyandang disabilitas dalam basis individu. Yang kedua ada tujuan khusus, ada beberapa poin. Yang pertama mengetahui penerima dan pemberi intervensi kesehatan disabilitas berbasis individu. Yang kedua mengetahui metode dan media yang digunakan dalam intervensi disabilitas berbasis individu. Yang ketiga mengetahui materi yang diberikan dalam intervensi kesehatan disabilitas berbasis individu. Yang keempat mengetahui durasi pelaksanaan intervensi. Dan yang terakhir, kesehatan disabilitas berbasis individu. Metode saya menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden. Posisi sumber data yang berupa manusia atau narasumber sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama. Oleh karena itu, narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Menurut Loveland, sumber data utama dalam penyajian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis yang melalui perekaman video atau pengambilan foto. Teknik wawancara saya lakukan untuk teknik pertama. Teknik pertama adalah teknik wawancara. Secara umum adalah proses memperoleh keterampilan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai yang disebut narasumber tadi, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis ialah dengan membuat susunan pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan isi rumusan masalah, agar nantinya terstruktur dalam wawancara dan dapat terjawab. Yang kedua, teknik observasi. Dalam istilah observasi diturunkan bahasa latihan berarti melihat atau memperlihatkan.
Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperlihatkan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Hasil. Di sini saya akan menjelaskan hasil ada beberapa poin. Yang pertama adalah dari hasil mampu di dalam penyandang disabilitas dengan beberapa dari hasil secara khusus. Hasil analisis yang penulis buat ada beberapa poin. Yang pertama, dari hasil secara umum di sini berdasarkan tujuan umum dari penulis mampu mengetahui intervensi pada penyandang disabilitas dengan beberapa metode yang telah dituliskan oleh penulis. Yang kedua, dari hasil secara khusus penulis dapat berhasil mengetahui penerima dan memberi intervensi kesehatan disabilitas berbasis individu dengan baik dengan beberapa metode yang telah dituliskan. Yang ketiga, dari secara khusus juga penulis dapat berhasil mengetahui metode dan media yang digunakan dalam intervensi dengan beberapa metode yang terdapat pada metode kualitatif. Yang keempat, dari secara khusus juga penulis dapat berhasil mengetahui materi yang diberikan dalam intervensi kesehatan disabilitas berbasis individu dengan beberapa metode tersebut yang telah dituliskan penulis. Yang kelima, dari secara khusus juga penulis dapat berhasil mengetahui durasi pelaksanaan intervensi kesehatan disabilitas berbasis individu dengan beberapa tahapan metode kualitatif. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengakuan terhadap hak para penyandang disabilitas oleh PBB pada tahun 2008 merupakan salah satu penghapusan pengakuan terhadap hak asasinya para penyandang disabilitas dipandang tidak, bahkan sering dianggap sebagai beban masyarakat. Mereka sering mendapat perlakuan tidak adil dan dari berbagai daerah dianggap sebagai aib keluarga. Akibatnya, para penyandang disabilitas sering dipisahkan dari masyarakat umum dalam bidang pendidikan maupun aspek sosialisasi lain. Dengan demikian, solusi terhadap permasalahan penyandang disabilitas di masyarakat menggunakan pendekatan atas dasar belas kasihan. Nah, keterbatasan fisik menyebabkan mereka membutuhkan layanan atau fasilitas khusus yang mendukung mobilitas mereka pada saat terjadi bencana. Desain bangunan berbasis disabilitas dengan kebutuhan pada gedung sekolah, perkantoran, rumah sakit, taman, jembatan, dan jalan umum. Nah, mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan hasil artikel yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.